Kita mengawali hidup kita di hari ini, di hari yang termulia dalam sepekan, yang merupakan penghulu daripada seluruh hari-hari yang ada, yang merupakan hari yang terbaik, terbit padanya matahari adalah hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari yang spesial dan merupakan Id pekanan bagi umat Islam. Ada Id tahunan, Idul Fitri dan Idul Adha. Ada Id pekanan, yaitu hari Jumat, di mana kita berkumpul di masjid, terutama kita kaum pria, untuk melaksanakan satu salat yang lebih besar syiarnya dibandingkan dengan salat yang lain. Salat jamaah kita ketahui merupakan syiar 5 kali dalam sehari, maka salat Jumat merupakan syiar yang lebih besar lagi dalam satu pekan. Jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kita pada subuh kali ini adalah urgensi hidayah dalam kehidupan ukhrawi. Jadi hidayah hampir, walaupun kita tidak terjemahkan, sudah bahasa yang cukup familiar bagi kita. Tapi hidayah tentu saja masih merupakan bahasa asli, bahasa Al-Quran, bahasa hadis, dan bahasa Arab, yang terjemahannya adalah petunjuk. Hidayah atau hudan. Kita pertama kali mendapatkan kalimat hudan di awal-awal surah Al-Baqarah, ketika Allah berfirman, ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas hidayah, petunjuk dari Tuhan mereka. Apa sebelumnya disebutkan ciri dan tanda-tanda orang-orang yang beriman dan bertakwa, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang mendirikan salat, yang mengeluarkan sebahagian hartanya dari apa yang Allah anugerahkan, mengeluarkannya mungkin tingkatannya wajib, namanya zakat, atau yang sifatnya berupa anjuran-anjuran seperti infak-infak biasa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, sampai masuk ulaika ala hudam min rabbihim. Jadi orang yang sholat, menjaga sholatnya, kemudian menunaikan hak-hak daripada hartanya, kemudian mengimani apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta mengimani dengan apa yang pernah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya,
itu adalah merupakan syarat orang mendapatkan ulaika ala hudam min rabbihim. Dan endingnya jamaah sekalian, wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Al-muflih. Kita ini setiap waktu sholat selalu diundang untuk menjemput kemenangan, karena selalu di dalam redaksi-redaksi lafaz adzan itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka sangat menyedihkan di negeri yang mayoritas penduduknya kaum muslimin mau dihilangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dengan hanya sekedar datangnya pemimpin agama lain di negeri ini. Tapi alhamdulillah saya dengar-dengar katanya kemarin di televisi banyak dikumandangkan azan. Alhamdulillah. Artinya bersyukur kepada Allah karena yang memegang kebijakan untuk melarang itu sepertinya tidak terlalu didengar oleh masyarakat dan rakyat. Dan itulah salah satu di antara bentuk perjuangan dan jihad kita dalam kehidupan ini, sebab adzan itu jamaah sekalian adalah merupakan salah satu syiar. Apa itu syiar? Syiar adalah identitas yang ketika identitas itu hilang, itu artinya sebuah barang kita tidak dapat mengenali apa dia. Maka masjid ini ada identitasnya, ada namanya, Masjid Darussalam. Maka ada syiar yang setiap saat baik orang pergi ke masjid atau tidak ke masjid, seorang muadzin dianjurkan untuk mengumandangkan adzan. Bahkan saya pernah baca dalam salah satu penjelasan, kalau di sebuah tempat itu ada masjid yang mungkin di tempat itu jamaah belum terlalu ramai, bahkan mungkin tidak ada orang yang datang, sementara di masjid sebelah di situ ada jamaah yang ramai. Katakanlah saya ambil contohnya, ya, Masjid Darussalam yang ramai jamaahnya. Maka kalau saya sebagai jamaah masjid di masjid yang tidak ramai jamaahnya itu, kita ketahui bahwa semakin banyak jumlah jamaah itu, semakin besar pahalanya dan semakin afdal. Tapi ada masjid, andaikan mungkin tidak ada orang yang mengumandangkan azan, masjid itu akan semakin mati jamaahnya karena tidak ada yang mengumandangkan azan. Maka kalau seandainya saya saja yang bisa azan di tempat itu, maka walaupun di Masjid Darussalam lebih banyak jamaahnya, lebih semarak, maka lebih afdal saya untuk tetap berada di masjid yang kosong itu dalam rangka mengumandangkan azan, agar supaya syiar daripada Islam itu tidak hilang di tempat itu. Iya. Katakanlah di masjid lain
Di situ kasihan jamaahnya ya sedikit sekali, dan kalau tidak dikumandangkan azan sekali tidak ada yang datang. Maka walaupun di Masjid Darussalam lebih banyak jamaahnya, itu lebih afdal, tapi ada masjid yang memprihatinkan. Maka kalau ada di antara kita Pak jamaah masjid yang masjidnya seperti itu, kita tetap ya standby di masjid, kita yang azan, kita yang qamat, kita yang imam, kita yang makmum. Begitu pentingnya menghidupkan yang namanya syiar Islam. Dan ini yang kita lihat di negeri yang mayoritas kaum muslimin ini, nampaknya memang ujian-ujian kita. Padahal sejak dulu kita umat Islam ini mau yang baik. Iya. Jadi kalau ada tamu yang datang ke rumah Pak, cukup siapkan satu kamar. Namanya juga tamu harus kita hormati. Siapkan satu kamar. Tidak perlu kita sebagai penghuni rumah ini meninggalkan rumah itu pergi nginap di rumah orang lain demi tamu kita. Terlalu berlebihan. Cukup kita siapkan kamar dan kita yang mengatur. Iya. Tidak perlu tamu kita wawancara kita apa yang kita makan nanti ini Pak. Itu bukan urusanmu wahai tamu. Saya yang lebih tahu, karena saya tahu memuliakan tamu adalah bagian daripada beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Jamaah sekalian, itu sedikit komentar saya ya. Apa-apa yang terjadi antar kita yang bisa kita katakan bentuk kegaduhan-kegaduhan disebabkan karena pemimpin kita adalah pemimpin yang tidak menjadikan Islam sebagai ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan-kesalahan pemimpin-pemimpin kita. Selanjutnya jamaah sekalian, pertama, ada dua ayat di dalam dua surah yang berbeda yang kelihatannya sepertinya bertentangan. Namun saya garis bawahi bahwa selama dia ayat dan Quran, tidak mungkin ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain, tidak mungkin. Tapi saya istilahkan sepertinya kelihatannya bertentangan. Mari kita mencoba untuk membaca dua ayat itu. Pertama dalam surah Al-Qasas ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya langsung pertengahannya saja. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, innaka. Siapa yang dimaksud di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi man ahbabta. Kau tidak dapat memberikan hidayah atau petunjuk man ahbabta, sekalipun terhadap orang yang paling engkau cintai. Ini adalah kaitannya hubungan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubungan kekerabatan antara beliau dengan sang paman Abu Talib yang meninggal dunia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Abu Talib sakarat, datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghampirinya dan menuntunnya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Qul ya ammi la ilaha illallah. Wahai pamanku, ini terakhir kali ucapkan la ilaha illallah.
engkau akan selamat di hadapan Allah. Walaupun selama hidupmu engkau belum mendapatkan petunjuk, tapi sebelum kau meninggal engkau mengucapkan la ilaha illallah, uhaju bika indallah, aku akan mempertaruhkan engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya kalimat tauhid, yang kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah insyaallah masuk ke dalam surga. Tapi ketika Nabi menuntun sang paman berulang-ulang kali, justru sang paman menggeleng-gelengkan kepala sebagai tanda bahwa dia tidak mau mengucapkan kalimat itu. Padahal apalagi yang menjadi pertimbangan Abu Talib, tidak ada lagi kepentingan-kepentingan politik selama hidup, sudah menghadapi kematian. Tapi innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang, sekalipun orang itu orang yang paling kau cintai. Bagaimana tidak? Beliaulah yang punya jasa yang paling besar, memelihara sang ponakan. Ya. Tapi di akhir hayatnya tidak mendapatkan petunjuk. Allah mengatakan walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah dan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Ayat yang kedua jamaah sekalian adalah ayat yang terdapat dalam surah Asy-Syura ayat 52 yang berbunyi wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar dapat memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Perhatikan baik-baik Pak. Pertama, kau tidak dapat memberikan petunjuk sekalipun kepada orang yang paling engkau cintai, tapi Allah yang memiliki petunjuk itu. Ayat yang kedua di surah Asy-Syura, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, benar-benar engkau Muhammad dapat memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Bagaimana maksudnya ini? Satu yang mengatakan kau tidak bisa memberikan petunjuk, satu yang mengatakan benar-benar kau bisa memberikan petunjuk. Ini yang kelihatannya sepertinya bertentangan Pak, padahal dua-duanya ayat. Iya. Nah, di sini pentingnya kita ingin mendengar penjelasan dari para ulama. Disinilah jasanya para ulama kita, diantaranya adalah bagaimana mengkompromikan hal-hal yang kelihatannya kontradiktif. Itu kerjanya para ulama. Karena ulama ini al-ulama warathatul anbiya, ulama itu adalah merupakan pewaris-pewaris Nabi. Di antara tugas para ulama adalah mempertemukan hal-hal yang kelihatannya bisa membingungkan. Tidak ada yang bertentangan dalam Al-Quran, selama itu Al-Quran dan selama itu hadis yang sahih. Yang pertama, kita ingin jelaskan dulu tentang yang mengatakan engkau dapat memberikan petunjuk. Benar-benar engkau dapat memberikan petunjuk. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu bukan satu macam. Petunjuk itu bukan satu macam. Yang menegaskan bahwa Nabi bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus namanya hidayatul bayani wad dalalah. Namanya hidayatul bayani wad dalalah, yaitu petunjuk dalam arti pengarahan dan penjelasan. Petunjuk dalam arti pengarahan dan penjelasan. Iya. Jadi kalau ada sesuatu yang membutuhkan penjelasan, membutuhkan pengarahan dalam hal apa saja, ketika orang itu memberikan petunjuk, penjelasan, dan orang yang diberikan petunjuk itu ngerti, maka di situ sudah terjadi hidayatul bayani wad dalalah. Contohnya langsung saja, ini Masjid Darussalam.
Kemarin saya dihubungi oleh salah seorang pengurus masjid. Walaupun saya sudah pernah ke sini, tapi saya lupa ingat lagi. Karena ternyata itu bulan Desember saya pernah datang di sini 2023. Oh, pernah mak ke sana ini. Cuma namanya kita tidak tiap hari ke sini. Akhirnya saya bilang, minta maaf Pak, ya, tolong dikirimkan ulang mapnya. Ya, langsung alhamdulillah teknologi pada hari ini begitu canggih Pak. Tidak lagi menyebutkan ya lorong berapa, nomor berapa, kirim map, Sherlock. Ya, saya dari rumah saya sudah langsung dituntun, masya Allah. Ini contoh daripada petunjuk. Tapi namanya hidayatul bayani wad dalalah, petunjuk menjelaskan dan mengarahkan. Ya. Biasa juga kita sudah dikasih map, tapi ternyata ya belum tepat titiknya, maka terpaksa kita menelpon orang yang memberikan alamat itu, dan kita baku telepon terus miki ada itu lorong kesekian, belok kanan ki, belok kiri ki, ada itu warna ini gedungnya, itu namanya hidayatul bayani wad dalalah. Maka ini adalah model dan macam petunjuk yang bisa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam arti menjelaskan Islam kepada seluruh alam semesta. Beliau menyampaikan Islam ini ke seluruh alam semesta. Inna arsalnaka, sesungguhnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu Muhammad terkecuali misinya rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka karena gara-gara ayat ini Pak, alhamdulillah Islam ini bisa sampai di Minasaupa ini. Karena Allah mengatakan misimu Muhammad adalah seluruh alam semesta, bukan cuma Arab, tapi seluruh alam semesta. Makanya kita menemukan Islam ini Pak, di mana saja ada yang mayoritas, ada yang minoritas, dengan seluruh keadaannya. Ada kaum muslimin yang baik-baik saja keadaannya, ada kaum muslimin yang luar biasa ujiannya, seperti saudara-saudara kita di Palestina dan Gaza. Tapi yang jelas Islam ini akan sampai di mana saja ada matahari dan ada siang dan malam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yablughanna hadzal amru ma balaghal lail wan nahar. Sungguh ajaran ini akan sampai di mana saja, sampainya siang dan malam. Artinya ini adalah sebuah kekuatan yang tidak bisa ditahan-tahan. Kalau ada sebuah kekuatan, kalau ada sebuah konspirasi, dunia sekalipun tidak akan bisa menyetop daripada Islam ini. Sebagaimana Pak, kalau seandainya kita ini jamaah Masjid Darussalam ini sebentar lagi jam 6 nanti mungkin terbit matahari, kita mau sepakat ini Pak, begitu terbit matahari nanti menghadap ke timur ke semua, dan kita sepakat untuk berusaha memadamkan cahaya matahari dengan cara meniupnya satu kali, 1, 2, 3, tiup semuanya. Apakah sesuatu yang mungkin Pak? Kata para ulama, sebagaimana tidak mungkinnya kita memadamkan cahaya matahari dengan sekedar konspirasi kita. Jangankan kita Masjid Darussalam, seluruh dunia, andaikan ada mic yang bisa kita pakai satu kali, semua orang dengarkan. Ya, yang pemegang aba-abanya di Indonesia, 1, 2, 3, tiup matahari. Sebagaimana tidak mungkinnya kita padamkan cahaya matahari, maka demikian pula tidak mungkinnya dipadamkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Menteri Agama yang tinggal beberapa hari lagi waktu Anda, ya, Anda tidak akan mungkin bisa memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sekadar merekayasa, ya, yang tadinya azan itu Pak dikumandangkan, bukan ditulis di rekening teks, ya, dikumandangkan, itu namanya azan Pak, diperdengarkan. Kalau Anda melakukan itu semuanya, maka sebagaimana matahari tidak mungkin bisa dipadamkan,
Maka demikian pula Islam ini, dengan cara bagaimanapun kita tahu Islam di berbagai belahan dunia, Islam memang berbagai macam keadaannya, tapi itu tidak akan menyurutkan seperti apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza yang mengatakan kami berada di sini sampai tetesan dasar terakhir, yang tidak akan memungkinkan meninggalkan kota suci umat Islam, Al-Masjidul Aqsa. Iya. Kemudian apa makna daripada ayat yang menafikan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha? Kamu tidak dapat memberikan petunjuk sekalipun terhadap orang yang engkau cintai, yaitu pamanmu sendiri. Tapi Allah yang memiliki hak prerogatif hidayah itu. Hidayah yang kedua ini, Pak, namanya hidayatut taufiqi wal ilham. Ingat baik-baik, namanya hidayah taufik dan ilham. Yang pertama tadi yang menegaskan bisa, namanya hidayatul bayani wad dalalah. Yang kedua ini yang tidak dimiliki oleh Nabi, sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu taufik yang bisa memasukkan hidayah itu ke dalam dada seseorang sehingga orang itu tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Andaikan Nabi memiliki hidayatut taufiq wal ilham, maka di zaman Nabi tidak ada orang yang tidak masuk Islam. Semua masuk Islam. Abu Lahab akan menjadi muslim, Abu Jahal akan menjadi muslim. Ya, tapi ternyata kenyataannya, Pak, di zaman Nabi saja tetap ada orang yang tidak mendapatkan hidayatut taufiq wal ilham, dan itu yang Allah nafikan dari nabinya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Dengan demikian ya mas sekalian, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah berada pada macam hidayah yang pertama, yaitu yang menjelaskan kebenaran ini, yang membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang tauhid, mana yang syirik. Ya, itulah kewajiban kita yang merupakan contoh dari tuntunan dan suri teladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu tugasnya cuma menjelaskan, cuma mengajak. Iya, dia datang ke Mekah mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai penduduk Mekah, ucapkan pertama kali la ilaha illallah, kalian akan memenangkan pertempuran ini. Maka Nabi mengajak, ya, ada yang ikut, ada yang tidak. Namanya orang promosi, Pak. Ya, orang promosi itu harus sabar. Ya, promosi. Ada yang tertarik, ada yang tidak tertarik. Iya. Jangan pergi marahi orang tidak mau beli barang, tapi bilang, kenapa kau tidak mau beli barangku? Bukan paksaan ini. Tapi kita ini bagaimana mengiklankan barang kita supaya bisa laku. Itu tugasnya pedagang. Makanya pedagang itu, perusahaan itu berani mengeluarkan sekian persen untuk biaya iklan, Pak. Maka kita ini berdakwah untuk menegakkan hidayatul bayani wad dalalah. Setelah hidayatul bayani wad dalalah, kita berharap akan turun hidayatut taufiq wal ilham. Tapi itu tidak pasti, Pak. Setelah kita menyampaikan hidayatul bayani wad dalalah, tidak pasti bahwa akan turun hidayatut taufiq wal ilham, karena itu merupakan hak Allah, yang Allah tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak pantas untuk mendapatkan hidayah. Itulah yang biasa ada dalam khutbatul hajah namanya, yang biasa menjadi muqaddimah di khutbah Jumat sebagian dai, yang berbunyi, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah.
Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, tidak ada yang dapat menahan-nahannya. Jadi kalau Allah sudah memberikan petunjuk, yang dimaksud di sini adalah hidayatut taufiqi wal ilham. Ada orang Pak yang diintimidasi, ya, yang diancam oleh keluarganya, mungkin karena dia masuk Islam. Ya, ancaman dan intimidasi itu menjadi tumpul dan tidak membuat sedikit pun yang mendapatkan hidayatut taufiq wal ilham itu bergeming, bergoyang sedikit pun. Mau diancam nyawanya pun dia akan relakan. Itu karena hidayatut taufiq wal ilham ya sudah menyapa orang itu. Tapi sebaliknya, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk padanya. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ketika kita ini bukan siapa-siapa, ketika kita ini bukan apa-apa. Kalau tadi itu Abu Talib, dia orang siapa-siapa, Pak. Pamannya Nabi. Dia pamannya Nabi. Kita apa pamannya Nabi? Ya, kita cuma umatnya Nabi. Iya. Andaikan saya Pak tahu Pak bahwa masih ada hubunganku dengan Nabi sepupu 18 kali, luar biasa bangga aku itu Pak. Bilang siapa itu Ustaz Bahrul? Sepupu 18 kalinya Nabi Muhammad itu, luar biasa itu. Ya, padahal itu sepupu biasanya satu kali, sepupu 2 kali, sepupu 3 kali, ya, sampai di situ biasanya. Jarang itu kita sebutkan sepupu 4 kali, paling sepupu 5 kali, ya. Sepupu 2 kali pun luar biasa. Kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tapi ketika hidayah taufik wal ilham menjemput kita, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara indikasi contoh konkretnya bahwa kita insya Allah mendapatkan hidayah taufik? Salat subuh, ya, bagi orang yang tidak terbiasa ini Pak, bukan pekerjaan gampang. Bukan pekerjaan gampang. Ya. Mungkin masih ada saudara kita yang sampai detik ini sudah hampir jam 6 masih ngorok di tempat tidurnya, belum bangun-bangun. Kita tidak berbicara tentang agama lain. Saudara kita. Iya. Atau mungkin di rumah kita pulang ke rumah kita. Iya. Ini anak sudah kasih bangun tadi, ternyata lanjut tidurnya. Saya juga biasa mengalami begitu Pak. Semua kita orang tua yang sudah punya anak. Begitu sudah azan atau sebelum azan, ya, semua kamar bangun semua bangun. Sudah azan itu. Iya. Sudah. Apalagi sudah mau qamat, pergi ke masjid. Alhamdulillah. Iya. Ternyata setelah kita pulang, ya Allah, tidur lagi. Itulah tantangan kita sebagai orang tua Pak. Iya. Maka berani beranak, berani bertanggung jawab. Iya. Jangan kayak cuma melahirkan baru bilang terserah kau. Tidak bisa Pak, tidak bisa. Kita akan dituntut oleh anak kita, bilang gara-gara kita Pak itu. Kenapa menikah dengan ibuku? Akhirnya saya lahir. Kita harus bertanggung jawab, ya, menegakkan hidayatul bayani wad dalalah. Nah, ini 2 ayat ini kita ternyata sudah faham bahwa hidayatul bayani wad dalalah itu adalah hukum sebab. Itulah hukum sebab. Dan hidayatu at-taufiq wal ilham itu akibat, hukum sebab akibat. Jadi kalau kita berdakwah, kita berharap mudah-mudahan ada orang yang mendapatkan petunjuk. Dan itu kata Allah kepada nabinya, wa ma 'alaika illal balagul mubin, tugasmu Muhammad hanya menyampaikan. Adapun masukkan hidayah taufik ke dalam hati seseorang bukan tugasmu. Kasih wewenang saya itu. Maka kita ini ketika berdakwah, mau orang terima, mau orang tolak, saya tidak urus. Yang penting saya sudah menyampaikan. Itu saja tugas kita Pak. Nah, yang kita pertanggungjawabkan ini, kalau kita tidak berdakwah, kemudian di tempat itu orang tidak mendapatkan hidayah, kita akan ditanya, kenapa kau tidak dakwah itu? Padahal kau bertetangga. Ya,
Setiap hari kau pergi ke masjid, ya, cuma senyum-senyum saja ketika pergi ke masjid, salat subuh Pak. Ya. Tadi Pak di samping rumah saya itu karena ada kafe, ya, maklum namanya ABG, anak-anak muda, ya. Ini sudah subuh, masih tinggal di situ merokok, minum-minum kopi apa, ya. Pas saya keluar, saya sepertinya agak kaget sedikit, tapi bukan juga dia takut, ya, karena setiap hari saya masuk keluar, ya. Tapi segitu akad saya, paling tidak kita melepaskan tanggung jawab. Mungkin sudah azan ini, kita pergi ke masjid dulu, ya, ya. Sudah sampaikan, ya, terserah kau, ya. Maka inilah urgensi hidayah. Dua hidayah ini yang kita jelaskan tadi Pak, adalah hidayah yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, yang merupakan syaratnya untuk kita mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan, yaitu kolaborasi, perpaduan antara hidayatul bayani wad dalalah dan hidayatul taufiqi wal ilham. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita kemauan, maka itu sudah merupakan awal langkah terbuka pintu. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Hujurat, ya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa'lamu anna fikum rasulallahi la yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Jadi Allah mengatakan walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Allah menjadikan kalian cinta condong untuk memilih keimanan. Allah yang membuat kalian condong cinta memilih keimanan. Di depan ini ada beberapa pilihan. Jalan keimanan, jalan kekufuran. Iya. Maka apa kemarin itu sebelum terjadi kemarin ini, itu kan ada masukannya ketua dewan masjid mantan, ya, wakil presiden Bapak Yusuf Kalla, ya, dia bilang sandingkan saja antara azan dengan itu misalnya orang Kristen, jadi dibagi dua itu televisi. Ya, saya sebenarnya Pak, ya, andaikan ketemu dengan beliau dengan segala penghormatan kita sama beliau, ya, saya sebenarnya itu belum setuju Pak, karena itu menyandingkan kalimat yang agung dengan kekufuran, ya, menyandingkan, ya, kalimat yang agung, kalimat tauhid. Bayangkan itu Pak, la ilaha illallah, semua kumpulan-kumpulan kalimat yang agung dalam lafaz azan itu, ya, nah, mau disandingkan dengan kekufuran yang ada di sampingnya, ya. Fattaqullaha mastata'tum, ya, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita, ya. Itu Ratu Balqis Pak pernah berkunjung ke istana, ya, Nabi Sulaiman. Ketika dia datang, bukan Nabi Sulaiman mencium kepalanya itu Ratu Balqis atau mencium tangannya Pak, tapi justru dia ajak masuk Islam. Mestinya begitu pemimpin-pemimpin kita dengan cara yang baik ketika datang ke Indonesia ini bilang, bagaimana Pak, ya, tua mikir kulihat ini, bagaimana kalau kita masuk Islam? Bukan toleransi yang kebablasan seperti itu Pak. Iya, coba kita pikirkan baik-baik Pak. Iya, kita yang mayoritas, kita yang tuan rumah, kita yang mau disuruh pergi nginap di rumah orang lain karena ada tamu. Itu yang saya istilahkan tadi, terlalu berlebihan itu Pak. Cukup siapkan satu kamar di rumah itu, kita layani tamu kita dengan baik. Bukan kita menyiapkan rumah itu terus kita kalang kabut cari rumah karena ada tamu yang datang. Terlalu berlebihan cara kita memuliakan daripada tamu itu. Baik. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menghiasi keimanan itu dalam hati-hati mereka kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan,
dan Allah menjadikan kalian benci kepada kefasikan dan kekufuran. Apa hasilnya? Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk yang seperti ini Pak yang akan dapat menyelamatkan kita di hari kemudian kelak nanti, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di hari yang tidak bermanfaat anak dan harta terkecuali yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada jawab, tanya jawab, tidak ada ji. Oke. Ada pertanyaan Pak? Ayo silakan. Iya, jadi silakan yang mau tinggal, yang mau pergi, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita menyinggung soal azan. Iya. Surah azan. Pernah saya membaca satu artikel Pak Ustaz, dia bilang begini, la salakta hijari masjidi illa masjidi. Barang siapa yang mendengar suara azan di masjid, kemudian dia laksanakan salat sendiri di rumahnya, tidak ada salat baginya. Ini saya pernah dengar. Kemudian yang kedua, Allah katakan di situ bahwa saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, kadang-kadang kita ini Pak Ustaz, ada sesuatu yang kita kerjakan, mencuci mobil kah, perbaiki rumah kah, apa saja. Orang pergi salat, kembali salat, dia tetap, apakah dia yang dimaksud itu menyembah berhala itu, dia tidak ke masjid, dia hanya membersihkan kendaraannya, rumahnya. Untuk sementara ini, terima kasih Pak Ustaz. Mohon penjelasannya. Iya. Jadi saya mau jawab dengan ungkapan sebagian anak-anak muda yang hijrah pada hari ini. Power off. Dia bilang begini, itu anak muda. Gunung pun dia daki, lautan dia seberangi, tapi masjid dia lewati. Nah, itulah yang mungkin Bapak maksud tadi itu. Ya, pokoknya pekerjaan apa saja serba bisa, menuju tempat mana saja serba bisa. Mau kemana? Siap. Satu-satunya jalan yang dia tidak temukan jalan menuju masjid. Maka inilah yang perlu kita mendoakan saudara kita. Jadi kalau ada kita tahu Pak, tetangga tak yang sudah maghrib masih cuci mobil itu, doakan dia, ajak dan doakan dia. Yang kita cuma lihat-lihat, nah, karena masih kena gitu kalau kita cuma lihat-lihat, paling tidak sapa-sapa, kayaknya sudah azan mini Pak, iya. Nah itu, jangan kita pertimbangnya, nanti dia marah, nanti dia tersinggung. Yang penting dengan cara yang baik, jangan dimarahin, kenapa tidak pergi masjid? Ah itu tentu, tapi dengan cara yang baik. Iya, pakailah bahasa-bahasa. Iya, nanti kan mantu sambal asam ini. Iya, pakai bahasa-bahasa yang familiar. Iya begitu Pak. Jadi tidak mesti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah subhanahu. Tidak mesti seperti itu Pak. Iya, berdakwah itu tidak monoton. Iya. Itu kalau di atas mimbar seperti itu Pak. Tapi kalau sudah mengajak, ada yang masih sibuk mengurus ayam bangkoknya. Iya, padahal sudah masuk waktu azan. Iya, tugas kita adalah menegakkan hidayatul bayani wadal. Sampaikan terus. Iya, saya itu setiap pergi ke masjid Pak, itu melewati Pak Satpam. Iya, nah, saya Pak Satpam, sudah azan ya? Ya, sebentar Ustaz. Ya. Yang penting saya sudah sampaikan. Ya. Ketika di hari kemudian kelak nanti bilang, sudah aku sampaikan.
Dan memang kita tidak punya kewajiban untuk memaksa karena kita tidak berada dalam wilayah kekuasaan kita. Iya, yang saya bisa paksa itu anak saya sendiri, istri saya sendiri yang ada dalam rumah saya. Iya, begitu juga kalau saya seandainya menjadi wali kota di Makassar ini, saya bisa mengeluarkan undang-undang, iya, dengan kekuasaan saya. Iya. Maka fattaqullaha mastata'tum. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, la salata liman sami'an nida. Ya. Tidak ada salatnya bagi yang mendengarkan azan kemudian dia tidak mendatangi. Ini maksudnya kepada kaum pria yang memang sangat dianjurkan untuk menghadiri salat jamaah. Iya. Kita ketahui Pak bahwa perbedaan pendapat para ulama tentang hukum salat jamaah bagi laki-laki itu banyak. Yang pertama, yang paling tegas itu mengatakan hukumnya wajib. Ya, wajib fardu ain. Ya. Yang kedua yang mengatakan adalah fardu kifayah, yang ketiga yang mengatakan sunnah muakkadah. Jadi sampai pendapat yang paling yang paling terakhir pun itu tidak ada mengatakan sunnah biasa-biasa. Tapi sunnah muakkadah, apa itu sunnah muakkadah Pak? Itu istilah yang disebut oleh para ulama, sebuah sunnah yang kalau dikatakan sunnah bukan sunnah biasa-biasa. Muakkadah itu artinya yang ditegaskan, yang dikuatkan. Kalau mau dikatakan wajib, tidak sampai juga pada tingkatan yang wajib. Jadi sunnah muakkadah itu bukan sunnah biasa-biasa. Tapi mau dikatakan juga wajib, tidak sampai pada tingkatan yang wajib. Kira-kira bahasanya hampir-hampir wajib. Hampir-hampir wajib. Maka untuk ini saja Pak, terlepas dari tiga pendapat itu, yang terakhir saja Pak, itu sudah demikian merugikan kita kalau kita tidak berusaha untuk menjaga itu. Terkecuali kalau ada udzur, ya itu lain masalah. Tapi kalau tidak ada udzur, cuma cuci mobil, cuma apa, ya, coba lihat itu di Mekah dan Madinah Pak. Ya, begitu mau dikumandangkan azan Pak, karena ada kekuasaan, penjual-penjual yang ada di sekitar Masjid Nabi Masjidil Haram itu semua harus tutup. Iya. Masih ingat dulu itu ya tahun-tahun 90-an itu, ketika kami masih berada di sana itu tempat penukaran uang itu kan kayak seperti warung-warung gitu. Iya, penukaran uang pinggir-pinggir jalan. Iya. Saya biasa itu pikir, andaikan begini model penukaran uang di Indonesia ini, lanyak semua ini. Iya. Tapi di sana Pak, begitu tiba azan, cuma ditutup kain-kain, kadang-kadang uang semua isi di dalamnya nih, baru pergi sholat jamaah. Begitu amannya negaranya orang Pak. Padahal saya tahu Saudi belum mengamalkan Islam secara menyeluruh, baru sebahagian, tapi kita sudah melihat bagaimana luar biasanya ketika kita menerapkan Islam itu. Maka kita katakan, andaikan pun kita memilih sunnah muakkadah saja, maka itu sudah satu kerugian. Kalau dikatakan kalau kau jual barangmu ini cuma harganya 1.000 kalau di sini, tapi kalau kau bawa ke pasar harganya 27.000. Dia bilang, Birtomi, saya di sini mau 1.000 mau. Itu bukan pedagang itu yang orang begitu Pak. Pasti dia berusaha untuk pergi membawa ke tempat yang lebih jauh karena lipat 27 kali. Kata Nabi, salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah. Salat jamaah dilipat gandakan 27 tingkatan dibandingkan dengan salat sendirian. Kembali kepada fikihnya itu hadis tadi. Jadi ada dua Pak fikihnya itu hadis. La salata, tidak ada salatnya. Ada dua kemungkinan, yaitu tidak ada salatnya yang sempurna pahalanya. Tidak ada salatnya yang sempurna pahalanya. Berarti dia sah, tapi dia tidak mendapatkan yang sempurna. Itu pun sudah rugi sekali kalau seandainya penafsirannya begitu Pak. Tidak ada salatnya, ya, maksudnya kau tidak mendapatkan pahala yang sempurna. Dapat Joko 1,
Itu pun kalau khusyuk sekali kau tetap dapat maksimal khusyuk. Allah susu maksimal kau dapat satu saja kalau kau sholat sendiri. Tapi kalau sholat berjamaah, walaupun kita tidak terlalu khusyuk, tapi karena kita berjamaah ada substitusi ya amal, kita akan mendapatkan 27 derajat. Itulah keutamaannya berjamaah dalam kebaikan-kebaikan, bukan dalam sholat jamaah saja. Yang kedua, ini yang paling ekstrim, yang memang berpendapat la salata sahihah, tidak ada salat yang sah. Kalau ini yang benar, ini yang pertama ini banyak sekali orang yang merasa nanti di hari kemudian ini Pak, ya, la salata sahihah, tidak ada salat yang sah. Ya, tapi ini saya tidak mau mengatakan ini yang paling kuat ini Pak. Biarkan kita lepaskan, ya, pilih mana suka di situ, ya, ya. Karena berkaitan dengan keyakinan Pak, siapa tahu yang masuk dalam keyakinan kita bahwa tidak ada salat yang sah, berarti kita tom itu. Jangan main-main dengan keyakinan kita, karena keyakinan kita itu segala-galanya Pak. Kira-kira demikian, wallahu taala alam. Ini sudah jam 6 lewat. Ya, baik, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.